Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama taslima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan terlebih pada malam hari ini yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat untuk bisa menjalankan ibadah, amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadikan bekal kita untuk kita bawa kelak di akhirat saat kita mengakhiri perjalanan safar kita di dunia yang fana ini. Maka ini merupakan sebuah nikmat yang wajib untuk kita syukuri, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, berikan kepada kita kemudahan untuk bisa menjalankan ibadah, terlebih di waktu-waktu yang mungkin sebagian orang lalai di waktu-waktu tersebut. Dan pada malam hari ini sebagian kaum muslimin mungkin mereka berbahagia dengan berpindahnya dari tahun sebelumnya ke tahun yang baru, sehingga mereka manfaatkannya dengan bersenang-senang atau melakukan hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita alhamdulillah pada malam hari ini di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk tetap mengisi waktu ini dengan kita mendengarkan faedah-faedah ilmiah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang nanti insyaallah akan kita pelajari dan kita kaji di kesempatan yang berbahagia ini. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita sebuah pintu kebaikan. Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa untuk masuk ke dalam pintu kebaikan, atau bahkan menjadikan kita termasuk orang-orang yang membuka pintu kebaikan, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nasi mafatihal khair maghaliqal syarr wa inna minan nas mafatihal syarri maghaliqal khair." Sesungguhnya di antara manusia itu ada orang yang mereka ibarat kunci-kunci kebaikan. Mafatihal khair, mereka itu ibarat kunci untuk sebuah kebaikan dan pengunci untuk keburukan. Yang kita tahu namanya kunci itulah sesuatu yang digunakan untuk membuka pintu. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah mengabarkan bahwasanya ada di antara manusia mereka ini justru menjadi kunci kebaikan, yang membuka pintu kebaikan. Dimulai pintu kebaikan untuk dirinya sendiri, bahkan nanti bisa menjadi pintu kebaikan untuk orang lain. Namun sebaliknya juga, wa inna minan nasi mafatihal syarr maghaliqal khair. Tapi di antara manusia ada yang sebaliknya, dia justru menjadi kunci untuk keburukan, membuka pintu keburukan, justru malah dia mengunci kebaikan.
fatuba liman ja'alallahu mafatihal khairi ala yadihi. Maka sungguh kebaikan, kebahagiaan bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci kebaikan itu ada di tangannya. Itu dia. Kenapa? Rasulullah SAW kabarkan demikian. Mengapa dikatakan tuba? Kenapa dikatakan bahagia dan baik bagi mereka? Karena tentunya kita tahu bahwasanya barang siapa dia menunjukkan orang lain kepada kebaikan atau mengajak orang lain kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala yang dilakukan oleh orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ila khairi falahu mislu ajri man amilahu." Barang siapa dia menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia mendapatkan semisal dengan pahala orang yang melakukannya. Padahal apa? Dia hanya menunjukkan. Maka ini adalah sebuah nikmat yang besar tatkala Allah SWT memberikan kepada kita atau menjadikan kita memiliki kunci kebaikan ini, atau bahkan menjadikan kita ibarat kunci dari pintu-pintu kebaikan. Kita berharap kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadayhi. Namun sebaliknya, celaka, binasa bagi orang yang Allah SWT jadikan kunci-kunci keburukan itu berada di tangannya. Justru dia menjadi kunci keburukan. Orang yang melakukan keburukan yang tadinya mungkin tidak ada niatan, gara-gara dia ajak atau bahkan dia contohkan, akhirnya orang melakukan sebuah keburukan, sebuah perbuatan dosa. Maka celaka bagi orang ini. Celaka. Kenapa dia celaka? Karena dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dhalalatin falahu minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Barang siapa dia mengajak orang kepada hidayah, kepada amal ketaatan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya, mengikuti ajakannya, tidak mengurangi hal itu dari kebaikan mereka sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa dia mengajak orang kepada dhalalah, kepada kesesatan, kepada perbuatan dosa, dia justru membuka pintu untuk orang lain menjadi bisa melakukan perbuatan dosa. Kana lahu minal itsm, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikuti ajakannya. Yang itu tidak akan mengurangi dosa mereka juga. Maka dia mengikuti mereka dapat dosa yang sama seperti mereka. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, "Fawailun liman ja'alallahu mafatihasy syarri ala yadihi." Celaka bagi orang yang Allah jadikan kunci-kunci keburukan itu malah berada di tangannya. Maka tentunya sebagai seorang mukmin, seorang mukminah yang kita berharap pahala terus mengalir kepada kita, pahala terus kita dapatkan, dan semakin banyak bekal kita untuk akhirat kita, kita berharap kita menjadi orang-orang yang golongan pertama tadi, yaitu orang-orang yang diibaratkan sebagai mafatihul khair, kunci-kunci kebaikan. Orang-orang yang apabila mereka melakukan kebaikan, ada orang lain mengikut, mencontoh, maka dia dapat pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa dia melakukan sebuah sunnah hasanah, yaitu sebuah amalan kebaikan di dalam Islam ini, fa umila biha ba'dahu, kemudian kebaikan tersebut dilakukan lagi setelah dia, baik ketika dia hidup ataupun ketika dia meninggal, ada orang yang meniru apa yang dia lakukan. Melalui dia orang tersebut ikut melakukan kebaikan yang sama, ima dengan cara dia ajak atau ima dengan cara dia mencontohkan ke orang, kemudian ada orang melihatnya dan dia mengikutinya. Kutiba lahu mislu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'a, maka akan ditulis baginya pahala semisal orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi pahala orang-orang tersebut. Maka besar keutamaan dari bagi orang-orang yang mereka ini menjadi
kunci-kunci kebaikan, kunci pintu kebaikan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Suatu hal yang tidak diragukan lagi. Masing-masing dari kita pasti ingin seperti itu. Kita tidak mengamalkan mungkin, atau kita hanya mengamalkan sekali, namun ternyata pahalanya berturut-turut terus datang kepada kita gara-gara apa? Banyak orang yang mencontoh, banyak orang yang mengikuti ajakan yang kita lakukan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang yang seperti itu? Bagaimana caranya supaya menjadi orang-orang yang mereka ini menjadi kunci-kunci kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain? Maka itulah yang pada kesempatan malam hari ini kita akan coba pelajari apa saja hal-hal yang bisa menjadikan seorang menjadi kunci kebaikan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka di antara hal yang membantu seorang untuk bisa menjadi kunci pintu kebaikan, membuka pintu kebaikan bagi orang lain, yang pertama adalah al-luju'u ila Allah. Dia senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang yang terus berada dalam kebaikan dan juga menjadi orang yang bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Maka hal yang paling utama adalah dia tidak boleh menggantungkan kepada dirinya sendiri. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, berikan kepada kita hidayah untuk bisa melakukan sebuah amal saleh, untuk bisa mengajak orang lain melakukan amal saleh, maka kita tidak akan mungkin. Kita tidak akan mungkin. Allah Subhanahu wa taala firman, "Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan." Allah Subhanahu wa taala firman bahwasanya namun Allah lah yang menjadikan kecintaan terhadap keimanan itu berada di dalam diri kalian dan menghiasi keimanan tersebut dalam diri kalian. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman. Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Dan Allah SWT menjadikan kalian benci terhadap sebuah kefasikan, dari perbuatan maksiat. Jadi kalau kita bisa melakukan sebuah amal saleh, kita terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat, sesungguhnya itu semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik pada kita. Maka wajib bagi kita untuk terus mensyukurinya tatkala diberikan nikmat hidayah. Makanya ada nikmat yang disilakan sebagai nikmat hidayah, dan nikmat itu senantiasa kita minta setiap harinya. Bagaimana kita mintanya? Coba kita renungkan lagi ayat dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dalam surat kita. Apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk ke jalannya orang-orang yang lurus. Kita minta supaya Allah SWT tunjukkan kita dan tuntun kita ke jalannya orang-orang yang Allah SWT berikan nikmat kepada kita, kepada mereka. Maka yang pertama adalah jangan pernah menggantungkan kepada diri sendiri, namun minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus berada di atas keimanan, berada di atas ketakwaan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu dikatakan oleh Mutarrif bin Abdullah bin Sikhir, seorang dari ulama di kalangan tabi'in. Beliau rahimahullah mengatakan, "Lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari." Kalau seandainya hatiku ini dikeluarkan dari tempatnya kemudian diletakkan di sebelah kiriku, waji'a bil khairati kulliha wa ju'ilat fi yamini, kemudian amal-amal kebaikan dijadikan berada di dalam di tangan kananku, lam astati an aj'ala syai'an min hadhil khairati fi qalbi,
maka aku tidak akan pernah sanggup untuk bisa menjadikan kebaikan yang berada di tangan kanan itu untuk dimasukkan ke dalam hatinya yang berada di tangan kiri yang sangat dekat. Tidak bisa dia masukkan, kecuali apa? Illa an yakuna Allahu alladhi yadha'uhu, melainkan kalau Allah lah yang menjadikan kebaikan ini bisa dimasukkan ke dalam hati. Makanya apabila kita telah melakukan sebuah amal soleh, sebenarnya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita. Kalau seandainya kita sendiri, kita tidak akan pernah sanggup. Allah tidak berikan kemudahan bagi kita, tidak akan sanggup. Makanya betapa banyak orang kesempatan melakukan amal soleh banyak, tapi kenapa mereka tidak melakukannya? Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan hati mereka. Mereka hilang, mereka luput dari nikmat hidayah, sehingga mereka jauh dari kebaikan. Bahkan kata sebagian para salafun salih, mereka mengatakan bahwasanya inna hadhil akhlaq wahaib, sesungguhnya perilaku-perilaku yang baik, akhlak-akhlak mulia ini adalah sebuah karunia. Itu bukan sesuatu yang kita dapat karena usaha kita, bukan, tapi adalah karunia. Wa innallaha idza ahabba abdahu wahabahu minha, dan sungguhnya apabila Allah mencintai salah seorang hamba, maka Allah akan berikan pada dia karunia dari hal-hal tersebut. Amal saleh, akhlak yang mulia, ketika seorang memilikinya, maka sejatinya inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus senantiasa bersyukur. Tidak mudah bagi kita untuk bisa melakukan sebuah amal saleh. Tidak mudah bagi kita untuk bisa membiasakan diri kita berada dalam akhlak yang mulia jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kita. Maka langkah yang pertama atau hal yang pertama kali kita lakukan ketika kita ingin untuk menjadi kunci dari pintu kebaikan baik bagi diri kita maupun bagi orang lain adalah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh sebagian para salaf, ta'ammaltu fi jima'il khair, aku memperhatikan tentang ringkasan dari berbagai macam pintu kebaikan, dan aku ketahui bahwasanya pintu kebaikan itu banyak. Salat itu adalah sebuah pintu kebaikan, puasa itu adalah sebuah pintu kebaikan, haji itu adalah sebuah pintu kebaikan. Masing-masing amal ibadah itu pintu kebaikan yang masing-masing ada orang yang memasukinya. Dan aku dapati bahwasanya kunci dari semua pintu itu apa? Ad-du'a. Kuncinya adalah doa. Kalau ingin masuk pintu kebaikan, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah supaya kita bisa melakukan sebuah amal soleh tersebut. Makanya di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara beliau sering mengucapkan doa yaitu Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku meminta darimu semua bentuk kebaikan. Itu meminta kebaikan itu dari Allah, minta untuk bisa dimudahkan melakukan amal saleh itu kepada Allah Subhanahu wa taala minta. Jangan hanya bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Tidak akan sanggup, kita tidak akan sanggup. Ajilihi wa ajili, baik amal kebaikan, baik kebaikan yang segera maupun yang tertunda yang nanti. Wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku pun berlindung kepadamu dari semua bentuk kejelekan, keburukan. Ajilihi wa ajili, baik yang segera maupun yang tertunda. Ini di antara doa yang Rasulullah SAW sering panjatkan. Beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu kebaikan. Maka yang pertama yang harus senantiasa kita lakukan adalah kita senantiasa meminta dan berpegang pada Allah atau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amal-amal soleh ini, sehingga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa melakukan amal soleh, dan Allah jadikan kita bisa untuk mengajak orang lain juga melakukan amal soleh. Banyak orang mereka hanya berpangku pada kemampuan diri sendiri, mengajak orang lain kepada kebaikan dengan mengandalkan kemampuannya, sehingga
orang lain enggan untuk mengikutinya. Kenapa? Karena ternyata dia tidak meminta kepada Allah untuk bisa membukakan kebaikan untuk orang yang dia ini. Yang kedua, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Di antara hal yang perlu dilakukan untuk bisa menjadikan diri kita sebagai kunci pintu kebaikan adalah kita senantiasa menjaga tauhid dan menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan di dalam mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena keikhlasan inilah yang akan menjadikan orang itu mengikuti kita di dalam beramal. Keikhlasan inilah yang akan menjadikan seorang untuk terus konsisten di dalam amalnya, di dalam dakwahnya. Dia mengajak orang lain kepada kebaikan, tujuannya bukan hal yang kepentingan dirinya, namun tujuannya adalah dia ikut mengajak orang lain kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa menjaga hal ini. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengabarkan tentang bagaimana ciri-cirinya orang yang ikhlas dalam beramal, dalam berdakwahnya. Dalam beramal ma'ruf bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah dia ini apabila dia beramal, maka apapun yang dilakukan, baik manusia senang ataupun tidak, maka dia tidak menghiraukannya. Adapun orang yang ketika dia mengamalkan kebaikan ternyata untuk urusan dunia, maka dia hanya akan ridho kalau dia dapat keuntungan, dan dia akan marah kalau ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Rasulullah mengabarkan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah. Idza u'tiya radiya wa idza lam yu'ta sakhita aw lam yarda. Celaka kalau para penghamba dinar, para penghamba dirham ini celaka mereka. Kalau yang mereka lakukan dari amalan mereka, baik amal soleh maupun mengajak orang lain kebaikan, urusan adalah karena urusan dinar dirham, mereka celaka. Ciri-cirinya apa? In u'tiya radiya, kalau dia dikasih dia senang, ridha. Wa in lam yu'ta sakhita, tapi kalau dia tidak dikasih maka dia akan marah. Nah, ini tujuannya bukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini bukan malah menjadi kunci dari pintu kebaikan. Orang yang seperti ini justru celaka dia, karena amalan yang dia lakukan bukan didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara hal yang bisa menjadikan seorang sebagai kunci pintu kebaikan adalah dia belajar ilmu yang bermanfaat. Seorang tidak akan bisa menjadi kunci pintu kebaikan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain kalau dia tidak bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Makanya hal yang wajib dia lakukan adalah dia belajar terlebih dahulu tentang ilmu yang bermanfaat. Belajar mana yang itu merupakan kebaikan, mana yang itu merupakan keburukan. Bahkan seorang yang dia belajar menuntut ilmu syar'i, maka Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada dia sebuah janji, yaitu dalam sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa dia menempuh sebuah perjalanan, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu ini adalah ilmu syar'i. Mencari ilmu syar'i. Apa yang akan dia dapatkan? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Kenapa? Kok dia bisa dimudahkan jalan menuju surga? Karena dengan mempelajari ilmu syar'i, dia tahu mana yang merupakan amal soleh, mana yang merupakan amal thaleh, mana yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang merupakan kemaksiatan. Sehingga yang berupa ketaatan dia amalkan, yang itu merupakan maksiat dia tinggalkan. Maka itu akan terus mengantarkan dia ke dalam surga. Tentunya dengan syarat apa? Dia amalkan ilmu tersebut. Dan kita dianjurkan untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
Di antara doa yang layaknya kita panjatkan adalah kita minta Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuahkan amal saleh. Itu ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang ternyata dia pelajari dengan tujuan dunia, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Adalah ilmu yang justru akan mudaratkan dia. Wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Juga aku minta kepadamu rezeki yang baik dan juga amal yang diterima. Maka di antara hal yang juga harus diperhatikan dalam upaya kita untuk bisa menjadi kunci-kunci kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain adalah terus di dalam menuntut ilmu. Jangan tinggalkan jalan menuntut ilmu ini, karena Rasulullah telah menjanjikan barang siapa dia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bahkan Allah SWT membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah SWT firman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang mereka tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya jelas tidak sama. Pertanyaan yang jawabannya kita semua mengetahui bahwasanya jawabannya adalah tidak mungkin sama. Orang yang mengenal Allah, orang yang berilmu tentang Allah, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut jikalau dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mereka jauh dari ilmu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk belajar tentang Allah, enggan untuk belajar tentang hukum-hukum Allah, maka mereka jauh dari ketaatan, tidak tahu mana yang merupakan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengabarkan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia di dalam agamanya. Pertanda kalau Allah inginkan kebaikan bagi kita adalah kalau seorang dia mau paham tentang agamanya. Gimana caranya paham tentang agama? Ya pasti dengan belajar. Tidak akan mungkin orang paham kalau tidak belajar. Karena ilmu itu bukan sesuatu yang bisa ditransfer dengan cepat begitu saja. Ilmu itulah sesuatu yang didapati dengan cara dipelajari. Dengan butuh waktu, butuh untuk upaya, waktu, tenaga dikorbankan. Maka kita dapati kalau kita baca perjalanan para salafun salih, bagaimana perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu. Ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan, yaitu senantiasa untuk menuntut ilmu agar kita mengetahui mana itu kebaikan, mana itu keburukan. Jika itu kebaikan kita amalkan, baik itu berupa amal-amal ketaatan untuk sendiri maupun berupa dakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka yang seperti itu akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang membuka kebaikan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Yang berikutnya, hal yang juga bisa membantu kita di dalam merealisasikan atau di dalam menjadikan diri kita sebagai sebuah kunci kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang lain adalah dengan mujahadatun nafs, yaitu dengan berusaha menahan nafsu kita, berusaha untuk jauh dari perbuatan dosa dan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itu jangan membuka pintu keburukan untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan sebuah keburukan, sebuah kemaksiatan, itu akan terus menyeret kita kepada kemaksiatan yang lain. Kenapa demikian? Karena seorang yang dia melakukan keburukan, kemudian dia melihat orang lain ternyata berada dalam ketaatan kepada Allah SWT, dia pun ingin cemburu dia. Akhirnya apa? Mengajak orang lain untuk keburukannya juga. Maka dia
yang tadinya untuk dirinya sendiri bisa menyeret orang lain juga ke dalam keburukan. Makanya Allah SWT tatkala Allah SWT mengabarkan tentang orang-orang kafir, Allah SWT berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah. Orang-orang kafir juga mereka berinfak. Berinfak untuk apa? Infaknya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, karena tidak mau sendiri mereka. Enggan mereka untuk sekedar mereka saja yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin seandainya mereka pun dapat orang-orang yang mengikuti mereka dalam kemaksiatan. Bahkan Allah taala jelaskan sifatnya orang-orang munafikin. Apa sifat-sifat mereka? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka saling memerintahkan, namun dalam hal apa? Kemungkaran. Dan mereka justru saling menghalangi dalam kebaikan. Hal yang bertentangan sekali dengan sifatnya orang-orang yang beriman. Adapun orang yang beriman, maka mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara-perkara yang munkar. Maka di antara hal yang bisa membantu kita adalah kita harus berusaha untuk tidak melakukan perbuatan kemaksiatan, menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Jangan sampai kita buka untuk diri kita sendiri, kemudian nanti berlanjut akhirnya apa? Mengajak orang lain untuk ikut bersama kita di dalam kemungkaran. Akhirnya kita masuk dalam golongan yang kedua yang tadi kita sebutkan di awal pembicaraan kita, yaitu apa? Orang-orang yang justru menjadi kunci pintu kejelekan. Dan Rasulullah kabar kepada wailun, celaka bagi mereka. Mereka membuat sunnah sayyi'ah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Barang siapa dia melakukan sunnah sayyi'ah, yaitu dia mencontohkan sesuatu yang buruk di dalam Islam ini. Fa umila biha ba'dahu. Kemudian kemaksiatan tersebut, sunnah yang sayyi'ah tersebut, amalan yang buruk tersebut dilakukan setelah dia, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang mengamalkannya. La yanqusu min auzarihim syai'a. Tidak mengurangi dosa-dosa orang-orang yang mengamalkannya. Maka dia pun mendapatkan dosa yang beruntut. Dosa dari perbuatan dia. Ternyata orang lain pun melakukan hal yang sama gara-gara mencontoh dia jadikan panutannya. Maka ini justru akan menumpuk keburukan bagi dirinya sendiri. Makanya Rasulullah kabarkan tadi, wa inna minan nasi mafatiha lisyarri maghaliqa lil khair. Dan di antara manusia ternyata ada juga orang-orang yang mereka ini ibarat kunci pintu keburukan. Kunci pintu keburukan. Dan mereka malah menjadi gembok bagi pintu kebaikan. Mereka membuka pintu keburukan, mengunci pintu kebaikan. Akhirnya orang lain masuknya ke pintu keburukan. Orang lain ikut melakukan perbuatan dosa. Fawailun liman ja'alallahu mafatihal syarri alayhi. Maka celaka bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci pintu keburukan ini berada di tangannya. Itu dia yang memulai dan dia yang mengajak orang lain untuk ikut melakukan keburukan atau perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Maka ini hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai karena kita terjerumus dalam perbuatan dosa kemudian terus menerus dan tidak segera bertaubat, akhirnya kita pun mencontohkan kepada orang lain, bahkan mungkin mengajak orang lain untuk ikut melakukan perbuatan dosa tersebut. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat tersebut. Hal yang berikutnya yang termasuk perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang sebagai kunci pintu kebaikan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain adalah dia senantiasa bersikap lembut dan juga memiliki akhlak yang mulia di dalam bermuamalah terhadap manusia, yaitu di dalam mengajak kepada kebaikan. Inilah hal yang menjadikan
orang lain mau untuk mengikutinya, mau untuk menerima ajakannya ke dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tatkala mendakwahkan manusia. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Dan dikarenakan karunia dari Allah lah engkau berlaku lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau itu memiliki perangai yang keras dan kasar, niscaya mereka akan berpaling menjauhimu. Fa'fu anhum, maka berikanlah maaf terhadap perilaku mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang bagaimana Rasulullah SAW menyikapi orang-orang yang memperlakukan beliau mungkin dengan hal-hal yang tidak seharusnya. Ternyata apa? Beliau lakukan dengan menyikapinya dengan lembut, dengan kebaikan. Kalau seandainya beliau sikapi juga dengan kasar, maka mereka justru akan semakin bertambah lari. Maka di antara hal yang membantu kita atau menjadikan seorang diterima ajakan kebaikannya pada orang lain adalah apabila dia mengajaknya dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dan dengan cara yang baik. Bahkan Allah SWT perintahkan kepada kita, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajak pada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dan mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau butuh jidal, butuh diskusi, dengan cara apa? Billati hiya ahsan, itu pun dengan yang terbaik, dengan mujadalah yang terbaik, bukan dengan mujadalah yang buruk, namun dengan mujadalah yang al-ahsan, billati hiya ahsan. Maka di dalam mengajak orang kepada kebaikan, di dalam mendakwahkan orang kepada kebaikan, maka ini merupakan hal yang harus diperhatikan. Sebagai contoh yang perlu kita teladani juga dari Rasulullah SAW, bagaimana beliau bersikap lembut dan kasih sayang, bahkan berperangai baik ketika mengajak manusia dalam kebaikan. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah ketika itu beliau mengajak bapaknya, atau bapaknya minta agar Abu Bakar ini membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW tatkala Abu Bakar membawa bapaknya? Hal la tada'u syekh fi baitihi. Kenapa tidak engkau biarkan saja bapakmu ini, orang tuamu ini berada di rumahnya, wa ana atihi, dan aku yang mendatanginya. Lihat bagaimana. Yang ingin wajah kebaikan siapa? Rasulullah SAW ingin dakwahkannya. Ketika beliau didatangi, justru beliau apa? Mengatakan, kenapa tidak diam saja di rumah, biar saya yang mendatanginya. Lihat bagaimana perangai beliau, menunjukkan bahwasanya beliau itu menghormati, yang memberikan rasa hormat kepada bapaknya Abu Bakar radhiyallahu taala, menginginkan agar beliaulah yang datang sebagai bentuk mewujudkan akhlak yang mulia di dalam berdakwah. Bahkan tatkala beliau merintahkan sesuatu kepada Mu'adz, berpesan kepada Mu'adz, apa yang beliau katakan kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguhnya aku mencintaimu. Dimulai dengan kata-kata yang baik, dengan lembut. Kemudian beliau pesankan, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Jangan engkau lupa untuk mengucapkan di akhir setiap salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Beliau ingin mengajarkan kebaikan, ini mengajak Mu'adz untuk mengamalkan doa ini. Tapi lihat bagaimana bahasanya ketika awal beliau mengajak, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, sungguhnya aku mencintaimu. Dimulai dulu dengan bahasa yang menjadikan orang itu
senang dengan mendengarnya, untuk menerima ajakan. Baru setelah itu beliau sampaikan apa yang ingin beliau ajak Mu'adz ke situ. La tada'anna an taqula dubura kulli salatin, jangan engkau tinggalkan untuk mengucapkan di akhir setiap salatmu doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan sekali lagi isi doanya pun tentang apa? Meminta kepada Allah SWT pertolongan agar apa? Dimudahkan di dalam mengingat Allah, di dalam bersyukur kepada Allah, dan juga di dalam melakukan ibadah dengan cara yang baik kepada Allah SWT. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Untuk apa? Ala dzikrika, tolonglah aku untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan untuk mensyukuri nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan juga dalam beribadah dengan cara yang baik kepada. Sebuah pesan yang beliau sampaikan ke Mu'adz, menyadarkan kepada kita bahwasanya semua ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik untuk bisa beribadah, untuk bisa belajar. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ke poin tadi, bahwasanya di antara hal yang juga selayaknya kita perhatikan atau perlu kita lakukan agar kita bisa menjadi kunci kebaikan bagi diri kita, terutama bagi orang lain, agar mereka mau menerima ajakan kebaikan yang kita ajak mereka kepadanya, adalah dengan menghiasi diri dengan kelembutan dan juga dengan akhlak-akhlak yang mulia. Makanya Allah sudah tegaskan bahwasanya Rasulullah SAW, wa innaka la ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di dalam akhlak yang mulia. Ini merupakan hal yang wajib dimiliki bagi seorang, terutama tatkala dia mengajak orang lain kepada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi kunci pintu-pintu kebaikan, dimulai dari diri kita sendiri sehingga kita terus melakukan kebaikan dan bersegera di dalam kebaikan, dan juga pintu kebaikan bagi orang lain. Minimal kita contohkan bagi orang lain, minimal bagi orang terdekat kita, dan lebihnya adalah kita dakwahkan mereka, kita ajak mereka dengan lisan, karena dakwah itu bisa dengan lisanul maqal, dengan lisan kita, dan juga dengan lisanul hal, dengan perbuatan. Makanya tadi Rasulullah SAW sabdakan tatkala ketika itu ada seorang dia bersedekah terlebih dahulu baru kemudian yang lain mengikuti, Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa dia melakukan sebuah sunnah kebaikan yang bagus, itu mendahului yang lain di dalam melakukan sebuah sunnah kebaikan, fa umila biha ba'dahu, kemudian setelah dia orang lain ikut melakukannya, kana lahu minal ajr, maka dia mendapatkan pahala orang yang semisal dengan pahala orang yang mengamalkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di sini tatkala menyebutkan tentang masyarah hadis ini adalah diamalkan setelahnya, yaitu tatkala dia masih hidup kemudian ada orang lain menirunya, ataupun setelah dia meninggal kemudian ada orang lain yang juga meniru dia dalam melakukan amal soleh tersebut, maka dia mendapatkan pahala dari pahala orang yang ikut mengamalkannya, karena dia telah mencontohkan kebaikan kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi pintu kebaikan tersebut. Nah, wassallallahu Nabi Muhammadin wa alihi wasallam, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu, kemudian jika ada pertanyaan nanti kita setelah adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaannya, bagaimana cara kita bermuamalah, lebih khususnya adalah kepada orang tua yang ternyata belum melakukan ketaatan kepada Allah SWT, atau mungkin belum mau untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Dalam artian mungkin di sini orang tuanya dalam kondisi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya di dalam mengajak kebaikan secara umum, maka seorang yang dia mengajak orang lain kepada kebaikan, dia melalui hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Yang bijak itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan apa yang harus dia lakukan dalam hal tersebut. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan mau'izah, dengan memberikan nasihat, peringatan-peringatan dengan hal yang baik. Maka di dalam mendakwahkan, lebih khususnya kepada orang tua, maka seorang anak pertama dia harus mendakwahkannya dengan cara yang baik, dengan bahasa yang sopan. Bahkan kalaupun seandainya orang tuanya enggan dan mungkin memperlakukan dia dengan kasar, maka dia tidak boleh menyerah dan dia harus terus bersabar dan terus bersikap baik kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Dan kalau seandainya keduanya memaksamu untuk melakukan perbuatan syirik, nah ini bukan maksiat yang biasa lagi, tapi apa? Memaksamu, bersikeras untuk terus menjadikanmu untuk melakukan perbuatan syirik kepadaku, maka jangan ditaati. Namun tetap apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap perlakukan keduanya dengan cara yang ma'ruf, karena keduanya memiliki hak, yaitu sebagai orang tua. Maka di antara langkahnya adalah yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang memberikan hidayah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Hidayah di sini maksudnya hidayah apa? Hidayah taufik. Engkau tidak akan bisa memasukkan hidayah ke dalam hati orang yang engkau cintai. Namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maka terus menerus kita harus terus dan tidak berputus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya, agar bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia juga harus yakin bahwasanya segala sesuatu itu tentunya berada di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terus berdoa, dan jikalau dia terus berdoa, sekian lama berdoa, ternyata belum juga orang tuanya berubah dari kondisi yang sebelumnya, yang dimana dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berputus asa. Tidak berputus asa, dan terus dia perbesar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya bisa menerima ajakan kebaikan yang dia lakukan. Yang ketiga, dia juga dakwahkan dengan lisanul hal, dengan perbuatan. Dia contohkan kebaikan. Dia tunjukkan bahwa dia semakin berbakti kepada kedua orang tuanya pada perkara-perkara yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menjadi orang yang menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang tua, bukan. Ketika ingin mendakwahkan, mengajak orang tua, anak justru memperbaiki muamalahnya kepada orang tuanya. Selama orang tuanya tidak memerintahkan dia dalam perkara yang maksiat, maka dia taati. Berusaha mungkin dia
cepat bersegera di dalam memenuhi permintaan atau perintah orang tuanya tersebut, sehingga nantinya orang tuanya bisa melihat perubahan yang ada pada dia, ternyata anaknya benar jadi orang yang taat pada orang tuanya ketika dia dekat dengan Allah SWT. Makanya di akhir tadi Allah SWT perintahkan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaul dengan keduanya di dunia ini dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Bukan berarti kemudian apa? Kemudian ditinggalkan. Sudahlah, sudah tidak akan mungkin menerima hidayah. Siapa yang bisa menentukan hidayah? Hidayah itu di tangan Allah SWT. Tidak boleh kita mengatakan sudah tidak mungkin dapat hidayah. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang seperti itu mendahului ketentuan atau keputusan Allah SWT. Maka seorang anak mendakwahkan orang tuanya dengan lisanul maqalnya, dengan ucapannya, ajak dengan ucapan yang baik, dan juga dengan lisanul halnya, dengan perbuatan dia buktikan dengan perbuatannya semakin baiknya dia kepada orang tua. Makanya Rasulullah SAW meskipun beliau ditolak dakwahnya, meskipun beliau diganggu dan disakiti, beliau tetap mengatakan Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku. Mereka melakukan itu karena ketidaktahuan mereka. Dan itu selayaknya kita lakukan. Terus doakan orang tua agar mereka mau untuk menerima ajakan kita kepada kebaikan. Wallahu taala a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Silakan. Halnya orang-orang yang berbeda pendapat, seperti halnya golongan-golongan, kalau misalnya golongannya Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan mereka itu berbeda pendapat dengan kita, apakah ajaran mereka itu bisa diterima dengan seperti hal yang saya sampaikan sekarang ini, Ustaz? Baik. Pertanyaannya terkait dengan maaf, mau diulangi mungkin. Kalau golongan yang sudah Rasulullah kan menyampaikan bahwa ada 73 golongan, satu golongan diterima oleh Allah, sedangkan 72 yang lain kan diancam oleh Allah. Dia akan memberikan fatwa-fatwa kepada umat ini seakan-akan lebih baik. Bahkan dia sendiri, kita sendiri harus mensalahkan itu, Ustaz. Baik, ya. Ya, baik, pertanyaannya terkait dengan tadi, yaitu yang kita sampaikan bahwasanya barang siapa dia mengajak orang lain kepada keburukan, maka dia akan mendapatkan dosa orang yang mengamalkannya atau mengikutinya. Nah, muncul pertanyaan bagaimana ketika dalam kondisi terjadinya perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ternyata perbedaan pendapat tersebut atau orang yang mengajak pada sesuatu tersebut yang berbeda atau mungkin yang dia ajak adalah sesuatu yang kita pandang itu menyelisih dari hidayah, menyelisih kebenaran. Seperti itu mungkin pertanyaannya, Pak. Apakah ini termasuk dalam kategori dalam hadis tadi, yaitu dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya? Maka pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya sesuatu yang apabila telah jelas datangnya dari Allah dan Rasulnya dan dapat dalil-dalil yang sharih, yang tegas tentang sesuatu, maka itu tidak boleh diselisihi. Allah SWT mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari kalian dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Maka apabila suatu perkaranya, permasalahannya, kita berbicara, misalkan kita contoh suatu kasusnya, suatu permasalahannya adalah permasalahan yang sudah datang tegas dari Rasulullah SAW dengan sebuah dalil yang sharih, yang sahih dan sharih tentang inilah yang benarnya, atau inilah sunnah Rasulullah SAW di dalam mengamalkannya, atau inilah bagaimana, inilah ketaatannya, maka tidak boleh diselisihi, baik siapapun yang mengucapkannya. Nah, oleh karena itu apabila yang kasusnya adalah pada kasus yang dimana itu jelas-jelas menyelisihi kebenaran, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW yang telah sah dan sharih,
maka ini masuk dalam kategori orang yang mengajak kepada kesesatan. Tapi kalau kasusnya adalah pada permasalahan yang dimana di situ masyhur di kalangan para ulama terjadinya perbedaan pendapat dalam fatwa dikarenakan dalil-dalil yang ada ini dalil-dalil yang dipandang satu dengan yang lain ini memiliki hal dalil yang kuat sehingga bukan sebuah dalil yang sahih dan sharih, maka tentunya para ulama tidak yang mengatakan bahwasanya ini termasuk orang yang mengajak kepada kesesatan. Jadi di situ terkait dengan pembahasan hal tersebut, apabila bicara dalam masalah bagaimana terkait dengan fatwa-fatwa yang dimana fatwa tersebut ternyata dalam ranah perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat, maka dilihat apabila perbedaan pendapat yang bisa diakui di kalangan para ulama, maka ini tidak masuk dalam kategori orang yang mengajak kepada kesesatan, tapi dia mengajak kepada sesuatu yang menurut dia berdasarkan dalil yang sampai kepadanya itulah kebenaran, maka orang itu dia tidak bisa dikatakan dialah pengajak kepada kesesatan. Tapi kalau pada permasalahan yang sudah jelas-jelas itulah sunnah Rasulullah SAW, misalkan saja orang dia mengatakan bahwa saya memfatwakan sholat zuhur tidak wajib atau sholat zuhur 3 rakaat, jelas-jelas suatu hal yang menyelisih hal yang disepakati, atau dia mengatakan zina itu halal. Nah, ini adalah duat kepada kesesatan. Yang seperti ini mereka akan mendapatkan dosa orang yang mengikuti fatwanya. Itu contoh yang paling gamblang saja. Adapun contoh lebih dari itu maka luas pembahasannya. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini, dan mohon maaf karena sudah masuk waktu iqamah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.